Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah Masjid Baitul Maghfirah yang dimuliakan oleh Allah. Pada malam ini kita lanjutkan pengajian kita. Mungkin sekali-sekali nanti diiringi dengan kapuk ya. Karena memang sedang batuk. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan bahwa orang yang mati dalam keadaan benar-benar bertauhid itu pasti masuk surga. Pasti masuk surga. Masih ingat ya? Tetapi masuk surganya dengan dua cara. Nah, ada yang langsung masuk surga, ada yang transit dulu di neraka. Orang yang bertauhid. Apa dalilnya? Di antara dalilnya adalah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan lainnya. Ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang mati dan dia mengetahui tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dakhala jannah, ia pasti masuk surga. Nah, dalam riwayat yang lain diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi bersabda, man mata min ummati la yusyriku bi syai'an dakhala jannah. Barang siapa yang mati dari umatku tidak mensyirikatkan Allah sedikit pun, dakhala jannah, pasti masuk surga. Ya, jadi seberapapun besar dosa kita selain syirik, pasti ada kemungkinan masuk surga. Ya. Cuman masalahnya ada yang langsung, ada yang singgah dulu. Nah, itu sudah kita jelaskan kenapa pada pertemuan yang lalu. Sebaliknya, orang yang mati dalam keadaan menyekutukan Allah dalam berbagai jenis bentuk dan sifatnya, itu Allah haramkan masuk surga. Nah, itu hati-hati. Apa dalilnya? Dalilnya diantaranya adalah surat Al-Maidah ayat 72. Nah, surat Al-Maidah ayat 72, Allah berfirman, innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang mati dalam keadaan mensyirikatkan Allah, barang siapa yang dalam keadaan menyekutukan Allah, maksudnya mati dalam keadaan menyekutukan Allah, faqad haramallahu alaihi jannah, maka sungguh Allah haramkan baginya surga. Ya, harrama fi'il madhi, kalau masuk qad itu artinya sungguh pada fi'il madhi. Kalau ada fi'il mudhari' itu artinya kadang-kadang. Faqad haramallahu alaihi jannah, maka sungguh Allah haramkan baginya surga. Wa ma'wahun nar, tempatnya di neraka. Wa ma lidh-dhalimin min ansar, tidak ada seorang penolong pun. Nah itu. Nah, timbul pertanyaan, bagaimana jika ada orang banyak sekali amalannya di dunia ini, bersedekah miliaran, mungkin triliunan bila perlu,
Ibadah nggak ada tandingannya. Ibadahnya tahajud tiap malam, katakanlah begitu. Ya. Tahajud tiap malam. Pokoknya luar biasa. Ya, banyak sekali amalannya. Kalau kita tanya sama orang, semua orang bilang dia itu aulia. Macam-macam lah nama dibuat-buat macam. Pokoknya nggak ada seorang pun yang mengatakan dia orang jahat. Oh, dia malaikat, macam-macam. Tapi mati dalam keadaan menyekutukan Allah, sia-sia amalannya. Apa dalilnya? Dalilnya adalah surat Al-An'am ayat 88. Ini bukan saya buat-buat, ini firman Allah. Al-An'am ayat 88, Allah berfirman, walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka mensyirikatkan Allah, maka Allah hapuskan, lenyaplah seluruh amalannya. Ya, padahal tadi amalannya banyak sekali. Inilah yang dimaksud dalam firman Allah, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mansura, kata Allah. Lalu kami dapati seluruh amal perbuatan mereka, amal-amal ibadah pahalanya yang demikian banyak, tapi lantas kami jadikan Allah jadikan amalan mereka itu bagian debu yang berterbangan. Debu kan banyak, tapi enggak bermanfaat. Nah, kemudian Nabi juga mengatakan, innar rajula, sesungguhnya ada seorang laki-laki, la ya'malu amalan min ahlil jannah fima yubdulin nas. Dia beramal dengan amalan penduduk surga sebagaimana dilihat oleh manusia. Apa maksudnya itu? Dilihat oleh orang lain di dunia ini dia itu penghuni surga. Kenapa orang mengatakan dia penghuni surga? Karena amalannya luar biasa. Kalau berinfak itu nggak tanggung-tanggung, bukan tank bunyinya, bom bunyinya. Nah, kalau kita kan tank, bom, agak-agak. Innar rajula, kata Rasulullah, sesungguhnya ada seorang laki-laki, la ya'malu amalan min ahli jannah fima yubdunil linnas. Dia beramal dengan amalan penduduk surga sebagaimana dilihat oleh manusia. Tapi kata Rasulullah, wa huwa min ahlin nar, sesungguhnya dia penghuni neraka. Kenapa? Mati dalam kesyirikan. Hati-hati. Oleh karenanya malam ini kita akan menjelaskan tentang bahaya syirik ini, supaya kita berhati-hati. Mungkin saja kita tidak tahu selama ini. Yang pertama kita akan jelaskan apa bahaya syirik. Tadi sudah kita ungkapkan bahwa bahaya syirik itu yang pertama apa? Allah haramkan baginya surga. Innahu may yusyrik billah faqad haramallahu 'alaihi jannah wa ma'wahun nar. Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, maka Allah haramkan baginya surga, tempatnya di neraka. Kalau sudah Allah haramkan surga, apa mungkin dia masuk surga? Sesuatu yang diharamkan nggak boleh dekat kan? Haram tinggal di Banda Aceh, nggak masalah, tinggal di Takengon kita. Tapi masalahnya haram masuk surga kemana kita? Nggak ada tempat, nggak ada Takengon di akhirat, nggak ada Sigli di akhirat. Kalau diharamkan masuk surga berarti tempatnya neraka. Makanya dalam ayat itu dikatakan wa ma'wahun nar, tempatnya di neraka. Jadi bahaya syirik yang pertama, Allah haramkan baginya surga. Kalau Allah haramkan baginya surga berarti dia selamanya neraka. Nah, inilah diantara firman Allah. Allah berfirman, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan orang-orang musyrik tempatnya di neraka jahanam kekal di dalamnya. Ya. Itu bahaya syirik yang pertama. Bahaya syirik yang kedua sudah kita jelaskan juga tadi. Apa bahayanya? Sia-sia amalan kita. Nah,
Al-An'am 88 tadi. Walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka dalam keadaan mensyirikatkan Allah, mati dalam keadaan mensyirikatkan Allah, maka hapuslah seluruh amalannya. Walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka mati dalam keadaan mensyirikatkan Allah, maka Allah hapuskan seluruh amalannya. Bahaya ketiga, kalau kita mati dalam keadaan mensyirikatkan Allah, tidak sempat bertobat, ya, kecuali kalau sempat bertobat sebelum mati. Ini tidak sempat bertobat, mati dalam keadaan menyekutukan Allah, maka Allah tidak akan mengampunkan dosanya. Tetapi selain syirik ada kemungkinan diampunkan. Apa dalilnya? Surat An-Nisa ayat 48 yang bunyinya, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Apa artinya itu? Sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa syirik, tetapi Allah mengampunkan dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Apa maksud ayat ini? Kalau kita buka kitab tafsir dijelaskan bahwa orang yang mati dalam kesyirikan maka tidak ada ampunan bagi dia. Tetapi orang yang mati dalam keadaan berbuat dosa, walaupun dosa besar selain syirik, ada kemungkinan diampunkan. Lima yasha, bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah, tidak semuanya. Contoh gini, ada orang berzina dia, tiba-tiba meninggal dunia dia, kan dosa besar itu, tapi bukan syirik kan? Bukan syirik. Sedang berzina meninggal dia, sedang menghadap betul, meninggal dunia, tapi bukan dosa syirik kan? Nah, dosa zina dia itu ada kemungkinan diampunkan, ada kemungkinan tidak. Kan tadi jelaskan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa syirik, tetapi mengampunkan dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Bisa jadi tadi ada orang mati dalam keadaan berzina, tapi mungkin ada amalan lain yang sangat dicintai oleh Allah, atau apalah, sehingga dosa zinanya itu dimaafkan oleh Allah. Kenapa? Karena bukan dosa syirik. Nah, paham ya? Nah, tapi kalau dosa syirik nggak ada, nggak ada tawar menawar. Makanya hati-hati. Kalau dosa selain syirik ada kemungkinan diampunkan, ada kemungkinan tidak. Makanya kan tadi lima yasha. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa syirik, tapi mengampunkan dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendaki. Maksud bagi siapa yang dikehendaki apa? Dipilih kan? Ya, ini bagi siapa napengnya cintanya. Saya akan kasih bagi siapa yang saya kehendaki. Berarti kan tidak semua. Siapa yang saya pilih? Ya, demikian. Oleh karenanya hati-hati kalau kita mati dalam kesyirikan. Apa contohnya? Kemudian syirik itu dibagi dua ya. Ada syirik besar, ada syirkul akbar, ada syirkul asghar. Nah, kita akan bahas dulu syirkul asghar ini. Syirkul akbar, syirik besar. Ya, syirik besar. Kemudian apa perbedaan antara syirik besar dengan syirik kecil? Ya, para ulama mengatakan begini. Kalau orang mati dalam keadaan syirik besar, ini penjelasan para ulama ya, mati dalam keadaan syirik besar, maka selamanya dia di neraka jahanam. Tetapi apabila ada orang mati dalam keadaan syirik kecil, enggak selamanya. Ini pendapat ulama. Itu perbedaannya. Apa tadi? Orang yang mati dalam keadaan syirik besar selamanya dia kekal. Tapi kalau mati dalam keadaan syirik kecil, itu enggak, ada yang beranggapan tidak selamanya. Contoh gini,
Contoh syirik kecil apa? Kata Nabi, contoh gini, kata Nabi, man halafa bi ghairillah faqad asyraka. Barang siapa yang bersumpah selain Allah, sungguh dia telah syirik. Tapi para ulama mengatakan ini syirik kecil. Nah, seandainya tiba-tiba ada orang dia bersumpah begini, demi orang tuaku, kan sumpah itu, tapi dia bilang bukan demi Allah, tapi demi meninggal dia waktu mengatakan seperti itu, kan syirik dia. Tadi syirik kecil. Nah, para ulama yang seperti ini mengatakan dia tidak kekal. Atau riya misalnya, riya. Nah, kan Nabi mengatakan, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Kata Nabi, yang paling aku takutkan pada kalian adalah syirik kecil. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa ma syirkul asghar? Wahai Rasulullah, apa itu syirik kecil? Faqala Nabi, ar-riya, riya, pamer ibadah. Contoh gini, kita sumbang misalnya uang 1 miliar ke masjid ini. Tiba-tiba terbilang sama dia, kan? Kalau enggak saya bantu 1 miliar enggak selesai. Itu kan riya. Artinya sudah mengharapkan pujian manusia. Tiba-tiba meninggal dia. Apakah dia kekal selama-lamanya di dunia, di akhirat? Maka para ulama mengatakan tidak kekal. Karena dia apa? Hanya sekedar syirik kecil. Paham tak? Ini ada yang berpendapat seperti itu. Ya kan? Atau tiba-tiba salah dia, kan? Terus tiba-tiba ketika dia salah jadi imam misalnya, di belakang rupanya ada mertuanya. Dia bagus-baguskan bacaannya. Tiba-tiba ketika dibagus-baguskan meninggal dunia dia. Apakah lantas dia kekal selama-lamanya di dunia? Ya kan? Maka para ulama dia tidak kekal hanya karena syirik kecil. Dia terpancing oleh setan sehingga dia bangga dengan dia jadi imam. Kenapa? Di belakangnya mertua. Itu kan dia syirik kecil. Terus apakah dengan kondisi seperti itu dia kekal selama-lamanya? Nah, para ulama mengatakan tidak. Kalau begitu yang mana yang kekal selama-lamanya itu syirik besar, syirkul akbar. Apa contohnya? Yang pertama perdukunan. Ya, cuma masalahnya apa pengertian dukun? Apa pengertian dukun? Jangan salah-salah. Karena kita kadang-kadang salah kaprah juga. Contoh gini, ada orang pandai mengurut. Ada orang pandai mengurut ya, ada patah dukun. Taruh kunyit segala macam, kita bilang dia dukun patah. Padahal dia bukan dukun. Dia pandai mengurut. Tapi kita bilang apa? Ditulis lagi di pamflet, dukun patah. Bangga pula dia bilang dukun patah. Sebenarnya dia bukan dukun, dia ahli pijit. Pandai dia diajarin orang tuanya mungkin. Nah, ada juga orang pandai membantu melahirkan. Nah, dikatakan dukun beranak. Apa pula namanya dukun beranak? Dia namanya dukun beranaknya. Jadi kacau ya, tidak jelas pengertian dukun. Kalau begitu apa pengertian dukun yang kemudian dia menjadi syirik besar? Dukun adalah orang yang meminta bantuan setan dalam hal pengobatan, mencari barang yang hilang, atau untuk meramal nasib dan masa depan. Itu pengertian dukun. Nah, memang kalau kita buka kitab-kitab banyak definisinya. Tapi definisi yang paling mudah kita fahami tadi apa? Dukun adalah orang yang meminta bantuan setan dalam hal pengobatan, mencari barang yang hilang, atau untuk meramal nasib dan masa depan. Apa kata kuncinya tadi? Kata kuncinya apa tadi? Meminta bantuan setan. Meminta bantuan setan dalam hal apa? Pengobatan, mencari barang yang hilang, atau untuk meramal nasib dan masa depan. Contoh ini. Ini saya tanya. Seandainya ada orang berobat ke sebuah kampung, dibawa pasien. Terus oleh orang tersebut dia katakan, oh ini obatnya kunyit, ditaruh daun samiroto misalnya.
campur ini ya, minum Pak ya. Dukun apa tidak? Dukun apa tidak? Kenapa tidak? Dia tidak minta bantuan setan. Ingat ya, dia tidak minta bantuan setan. Dia hanya paham khasiat obat-obat tradisional, itu bukan dukun. Tapi apabila dia bilang, oh ini sakit bapak ini, atau dia kemasukan dulu, masukkan dulu, nanti dibilang, ini obatnya kunyit, daun ini, tapi harus diminum pada malam sekian, pakai darah ayam putih, ada macam-macam ini. Ini sudah dia berhubungan dengan setan, itu sudah dukun. Paham ya? Makanya Rasulullah bersabda, Innallaha khalaqa da'a wa dawa fatadaw wa la tadaw biharamin. Sesungguhnya Allah menciptakan penyakit dan obat. Berobatlah, tapi jangan berobat secara haram. Di antara berobat secara haram tadi apa? Berobat kepada dukun. Dia minta bantuan setan. Nah, biasanya kalau dukun yang dia memang dukun asli, ori dukunnya dia ada dupa, ya, ada kumunya, pakai mantra dia, masukkan dia. Nah, ini jangan dekat-dekat. Kalau kita dekat-dekat dengan orang seperti ini, kata Nabi, man ata arafan au kahinan, barang siapa yang pergi ke tukang araf atau kahin, ini istilah dukun di masa para sahabat, masa dahulu. Fasa'alahu an syai'in, menanyakan sesuatu pada dukun tersebut. Fasaddaqahu bima yaqulu, membenarkan apa katanya. Faqad kafara bima unzila ala Muhammad, sungguh telah dianggap kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Nabi mengatakan apa? Hukumnya kufur, kufur dan syirik. Dalam riwayat lain Nabi mengatakan, man ata arafan fasa'alahu an syai'in la yuqbalahu salatan arba'ina yawman. Barang siapa yang pergi ke tukang dukun araf, menanyakan sesuatu padanya, tidak diterima salat kita 40 hari. Jadi jangan sikit-sikit sakit ke dukun. Lipat naik kampung dia. Jaju. Itu mana tengah malam. Bisa jadi kita sembuh karena sebagian penyakit itu dibuat oleh syaitan. Tapi kita sembuh dalam keadaan syirik. Lebih bagus meninggal dalam keadaan bertauhid. Ada yang bilang tuh, Ustaz, tapi sembuh. Bisa jadi sembuh karena mungkin saja penyakit itu dibuat oleh syaitan, bekerja sama mereka. Tapi kita telah syirik. Itu masalahnya. Lebih bagus kita meninggal dunia dalam keadaan bertauhid. Dan kita menderita mungkin karena disihir orang. Masya Allah, berapa tinggi derajat kita diangkat oleh Allah, berapa banyak dosa kita diampunkan oleh Allah. Ya, ingat. Bahkan kata Nabi apa? Ma min muslim yusyakku syokatan fama foqaha illa kutiba lahu bihada darajatun wa muhyatan biha khati'atun. Tidaklah seorang muslim yang mendapat musibah hanya terinjak duri atau lebih rendah dari itu, dia bersabar, maka Allah angkat satu derajat, Allah hapuskan satu dosa. Apalagi musibahnya bukan terinjak duri, tapi disantet, diguna-guna, dikasih sakit oleh dukun, oleh setan, misalnya orang-orang dukun. Ya. Jadi dukun tadi apa? Orang yang meminta bantuan setan dalam hal pertama tadi apa? Pengobatan. Jadi kalau ada orang buka praktek pengobatan, dia aneh sekali, enggak logika, enggak logis, itu dia berhubungan. Yang kedua, untuk meramal nasib. Nah, ya, tidak datang ke dukun, Mbah dukun, gimana kira-kira peluang saya kali ini terpilih apa tidak? Karena dukun itu ya, kemudian dia menggunakan buhul-buhul, dia panggil khadam-khadamnya dari kalangan syaitan, curi berita di langit, dicurilah, ya, kemudian dibungkus dengan 99 bahkan 100 kebohongan, ya, itulah, sehingga nggak ada satupun yang benar.
yang ada habis uang. Ya. Nah, ya kata maharnya sekian, terpilih pun enggak ada yang terpilih. Karena itu juga dibungkus dengan 199 kebohong. Kadang-kadang itu hanya rekayasa setan saja. Nah, itu dukun. Atau untuk hilang kambing, gimana caranya nih? Pergi ke dukun Kumalo. Nah, itu dia. Untuk yang masalah atau untuk meramal nasib masa depan kayak tadi. Nah, itu dukun. Kata kuncinya tadi apa? Meminta bantuan setan. Tapi kalau tidak minta bantuan setan itu bukan dukun. Kayak tadi misalnya ya, pergi ke seseorang berobat, ya, dikasih ramuan ini, itu saja, bukan dukun. Atau hilang kameng, nah, kemudian dia bukalah Google Map atau di WA teman-temannya, share, ada nggak lihat kambing warna sekian? Oh ada Pak deh di Cirbati atau di mana misalnya dia dalam penurun misalnya di mana? Oh dapat, itu bukan dukun. Atau meramal nasib, bagaimana kira-kira saya ini sukses nggak di masa depan? Nah ditanya, kamu ada kebun nggak di kampung? Banyak. Pendidikan apa? S3. Oh sukses. Itu bukan dukun. Ya. Itu. Jadi yang pertama, contoh syirik besar itu tadi apa? Perdukunan. Nah, perdukunan kemudian berubah-ubah namanya. Ada namanya paranormal, indera keenam, macam-macam. Makin canggih. Intinya apapun yang mengaku mengetahui perkara gaib, dia telah terjebak kepada perdukunan. Karena Allah telah berfirman, wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa huwa. Hanya di sisi Allah lah kunci-kunci yang gaib, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Qul, katakanlah hai Muhammad, la ya'lamu man fis samawati wal arda al ghaiba illallah. Katakanlah hai Muhammad, tidak ada yang mengetahui perkara gaib baik di langit maupun di bumi kecuali Allah. Ini kita mengakui selain Allah mengetahui yang gaib. Syirik tidak. Alimul ghaib, hanya Allah lah yang mengetahui yang gaib. La yudru ala ghaibin ahadan illa man qadami rasul. Hanya Allah yang mengetahui perkara gaib, dan Allah tidak memberitahu perkara gaib ini kecuali kepada rasul yang diridhoi berupa wahyu dan mukjizat. Ini kita mengatakan, oh sekarang ada orang pintar, dia punya ilmu gaib. Kita telah menandingi Allah. Syirik besar. Nah, kalau ini keyakinan kita, nggak ada artinya kita ibadah. Nggak ada artinya kita berinfak. Mati dalam keadaan mensyirikatkan Allah, walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka mati dalam keadaan mensyirikatkan Allah, maka Allah hapuskan seluruh amalan. Nah, ini hati-hati. Jangan kita bantu dia. Saya pernah jumpa orang, dia bawa ke dukun anaknya. Dia bilang, kok bapak bawa ke dukun? Iya Ustaz, saya tahu kalau dukun itu, pergi ke dukun itu dilarang, syirik. Tapi kayak mana anak saya sakit terus? Nah, ya. Baru diuji seperti itu oleh Allah sudah runtuh akidahnya. Semuanya sebenarnya ada solusinya. Kalau kita diguna-guna, ada solusinya, namanya ruqyah syar'iyah. Jangan kita bawa ke dukun. Ya, kalau misalnya kita pergi ke rumah sakit, nggak ada sakit katanya, padahal tiap hari kita periksa rumah sakit nggak ada sakit, rupanya diguna-guna, dikirim jin, diobok-oboknya jantung kita. Nah, seperti ini di ruqyah syar'iyah. Nah, misalnya apa? Kata Nabi apa? Ya, fa innal baita tukrahu fihi suratul al-baqarah la yadkhulu syaitan. Sesungguhnya rumah yang sering dibacakan di rumah itu surat al-baqarah tidak akan dimasuki oleh syaitan. Berarti tidak akan dimasuki oleh guna-guna. Ini di rumah enggak terdengar suara ayat Al-Quran. Yang terdengar apa? Evita malam, Megizet. Kayak mana enggak bersarang syaitan di rumah kita? Michael Jackson, enggak ada, jarang kali terdengar ngaji. Makanya ketika ada
orang guna-guna rumah kita, bentar kita coba dulu. Innal apa? Kata Rasulullah, Pak. Jadi, fa innal baita tukrahu fihi suratul Al-Baqarah la yadkhulu syaitan. Kata Nabi, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Fa innal baita tukrahu fihi suratul Al-Baqarah la yadkhulu syaitan. Sesungguhnya rumah yang sering dibacakan di rumah itu surat Al-Baqarah tidak akan tembus syaitan. Tidak akan tembus itu sihir. Kan sering-seringlah ngaji, putar ngaji. Ya, rumah terdengar ngaji. Putar ngaji, terdengar keluarga. Atau kita ngaji, insya Allah rumah kita aman. Kita apa-apa dengar. Yang Ariel Peter Pan lah, yang Noah. Mana? Ya. Coba ya. Nah ini. Jadi yang pertama tadi apa? Perdukunan. Yang kedua jimat. Nah, apa itu jimat? Jimat adalah benda-benda yang diyakini bisa memberi manfaat dan menolak bahaya. Itu jimat. Kadang-kadang dipakai taruh di pinggang, katanya apa? Menolak penyakit, menolak bahaya. Pakai jimat pagar tubuh. Nah, itu jimat. Apa hukum jimat? Kata Nabi, man ta'allaka tamimah faqad asyraka. Barang siapa yang menggantungkan jimat, sungguh dia telah syirik. Ya, man ta'allaka tamimah faqad asyraka. Barang siapa yang menggantungkan jimat, sungguh dia telah syirik. Dalam riwayat lain Nabi mengatakan innamar ruqa, sesungguhnya mantra, wattamain, jimat-jimat, wattiwalah, guna-guna, syirkun, semuanya syirik. Ya, man ta'allaka tamimah faqad asyraka. Barang siapa yang menggantungkan jimat, pakai gantung di leher, di anu, faqad asyraka, sungguh dia telah syirik. Hadis sahih. Ahmad, Abu Daud dan lain. Innamar ruqa, sesungguhnya mantra. Mantra itu apa? Mantra bacaan-bacaan yang dibaca dukun untuk berhubungan dengan setan. Hei, mambang gunung, mambang mantra mantra. Innamar ruqa, kata Rasulullah, sesungguhnya mantra, wattamain, jimat-jimat, wattiwalah, guna-guna, syirkun, semuanya syirik. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan jika kita menemukan jimat? Kata Nabi dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dan lainnya. Kata Nabi, la taqayana fi raqabatin ba'irin qiladatun min watarin ila quti'at. Kata Nabi kepada seorang sahabat, jangan kamu sisakan satupun jimat yang dikalungkan di leher unta, melainkan kamu potong. Jadi kalau ada lihat jimat disuruh potong oleh Nabi, bakar. Nah, nanti sweeping, nanti ada teman buka pinggangnya, kalau ada jimat potong, nanti tangan kita dipotong. Harus dilenyapkan. Ingat tadi itu, jangan main, itu syirik, syirik besar itu. Karena kita menggantungkan hidup kita di jimat ini. Seolah-olah yang menyelamatkan hidup kita jimat. Kalau udah pakai jimat dah aman, lupa pada Allah. Macam-macam tu, ni jimat yang kubai, pakai jimat kubai. Ya, syirik. Nabi aja perang luka-luka, enggak ada kubar. Apalah dibandingkan kita dengan Nabi. Nah, ini hati-hati. Jadi jimat. Ya. Jadi ada pertanyaan hampir-hampir waktu ini. Ya. Ya, syirik beda dengan murtad. Murtadnya orang yang pindah agama. Ya, jadi pertama namanya Ibrahim,
tiba-tiba berubah namanya Bram, kayak nama Kristen. Awal masa Islam namanya Ibrahim, masuk Kristen namanya Bram. Dia murtad. Hukum murtad kata Nabi, man yubaddil dinahu faqtuluhu. Barang siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah dia. Ini bukan saya yang bilang, Nabi bilang. Cuman tidak langsung kita bunuh. Yang model bagaimana ini? Ini yang memperolok-olok. Pindah sana, pindah sini, kayak pindah-pindah makan ini ya. Suka rendang. Tapi mungkin kalau ada yang pindah agama karena terpaksa atau karena mungkin nggak tahu, itu dibolehkan. Jadi murtad itu apa tadi? Orang yang pindah agama. Ya. Nggak usah pindah agama, karena inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanya agama Islam. Wa may yabtaghi ghairal Islam dinan fala yuqbalu minhu. Barang siapa yang mencari agama selain Islam maka tidak akan diterima oleh Allah. Nabi juga mengatakan, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi jiwaku ada di tangan Allah. Demi jiwa Muhammad ada di tangan Allah. La yasma'u bi ahadun min hadhil ummah Yahudiyun wala Nasraniyun thumma yamutu lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa min ahlin nar. Tidaklah seorang pun yang mendengar tentang aku, kata Rasulullah, apakah dia orang Yahudi atau orang Nasrani, kemudian mereka mati tidak beriman kepada yang aku bawa, tidak masuk Islam, illa min ahlin nar, sungguh menjadi penghuni neraka. Ya. Sementara syirik itu adalah siapa saja yang menyekutukan Allah, baik di luar Islam maupun di dalam Islam. Kalau dalam Islam siapa yang syirik? Termasuk orang Kristen sendiri menjadikan Isa anak Tuhan. Orang Yahudi menjadikan Uzair anak Tuhan dan lain-lainnya. Orang Hindu menyembah berhala, Siwa, Brahma, Siwa, Wisnu, atau menyembah dewa-dewa. Itu musyrik. Jadi musyrik itu ada dua, ada di luar Islam, ada di dalam Islam. Hukumnya sama. Kalau mati dalam keadaan menyekutukan Allah, innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihi jannah wa ma'wahun nar. Sesungguhnya barang siapa yang mensyirikkan Allah, maka Allah haramkan baginya surga dan tempatnya di neraka. Insyaallah akan kita sambung lagi ya. Mantong nah. Kita begini, kita menghukum zahirnya. Walaupun dia kita yakini mati dalam kesyirikan, tapi kita menghukum zahirnya. Selagi dia kita anggap Islam, tetap kita perlakukan. Kita fardu kifayahkan. Karena kita nggak bisa juga menghukumi hati orang. Kelihatan dia mungkin saja dia mati dalam kesyirikan. Bisa jadi sebelum nyawanya sampai di tenggorokan dia bertobat, nggak ada yang tahu. Tetap kita urus dia. Ya. Nah, demikian saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Karena sudah azan, aqulu biqouli hadza fastaghfiru innahu ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.